habis pujianku untuk Allahku yang begitu ajaib. Rancanganmu sungguh indah untuk hidupku yang penuh suka duka. Kau Tuhan penolongku yang tak pernah meninggalkan diriku. Inilah diriku memuji dirimu. Inilah diriku memuji dirimu. Selamanya ku nyanyikan haleluya. Oh, 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 ku nyanyikan haleluya untuk semua yang terjadi dalam hidupku. Selamat siang semuanya, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online High Teens. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Kita buka ibadah kita pada minggu ini, kita nyanyikan lagu dari NKB yang ke-7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari baitnya yang kedua, puji dia wahai mentari, wahai bulan. Puji dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas minggu hari ini kami semua sudah dapat berkumpul dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami agar setiap firman yang diberitakan nanti dapat kami terima dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkatilah juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Datanglah
pahitnya, dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aku minta teman-teman untuk fokus mendengarkan, supaya teman-teman bisa mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan ke teman-teman. Sebelum firman Tuhan diberitakan, kita nyanyikan satu lagu, Who You Say I Am. Would I let the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me and know His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me, and I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. And I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, and there's a place for me, and I'm a child of God, yes I am. And I am chosen and not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. Oh, I am who you say I am. And I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. Oh, I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I
Mari semuanya kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan boleh mengizinkan kami kembali beribadah meski hanya online seperti ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ini tidak membatasi kuasa-Mu untuk hadir dan berbicara kepada setiap kami yang mengikutinya ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang rekan-rekan remaja semua. Ini sudah masuk bulan Agustus, kita melaksanakan ibadah online kita. Saya harap semuanya masih setia mengikuti ibadah kita, dan karena di bulan ini ada yang menarik begitu, karena sepanjang bulan ini nanti kita akan berseri firman Tuhan yang disampaikannya. Jadi harus diikuti terus supaya bisa mengikuti dan bisa paham apa yang akan disampaikan. Nah, khusus hari ini kita akan memulai dengan meeting God in His Word. Nah nanti sepanjang bulan Agustus kita akan terus membicarakan tema meeting God ini. Jadi bulan Agustus ini kita akan berjumpa dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, terus nanti lewat doa, lewat ibadah, lewat sampai nanti terakhir lewat komunitas pokoknya. Jadi ikuti terus begitu ya, saya yakin ini bisa menguatkan kita semua. Oke. Meeting God in His Word, dan kita akan mendasari perenungan firman Tuhan kita dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Pendek saja, hanya 2 ayat, dan walau saya tidak akan bisa mendengar teman-teman di rumah, saya harap teman-teman juga bisa membacanya bersama dengan saya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya akan bacakan sekali lagi, tapi dari versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau teman-teman yang pakai aplikasi Alkitab dan bisa berganti ke bahasa Indonesia masa kini, boleh mengikuti saya, boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 versi BIMK. Demikian firman Tuhan. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat diperlengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Nah, semoga teman-teman bisa menangkap perbedaannya ya dari versi terjemahan baru dan versi bahasa Indonesia masa kini. Karena ini nanti penting untuk pembahasan kita ya. Oke, saya yakin dan percaya teman-teman di sini sudah tidak pernah mengirim atau menerima kartu pos. Kecuali teman-teman yang kelas 7, mereka sepertinya baru menerima surat beberapa minggu yang lalu ya. Entah apa rasanya, tapi semoga senang dengan surat yang diterima itu. Oke, kartu pos. Dan ternyata saya lupa bawa kartu pos saya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kartu pos, tadinya tuh saya mau nunjukin kartu pos itu seperti apa bentuknya. Dulu sekitar, kayaknya tahun 2019, saya 2019 atau 2018 begitu. Saya dapat kartu pos dari teman saya yang ada di Inggris, waktu itu dia lagi kuliah di sana. Kemudian dia tahu saya suka Harry Potter dan akhirnya dia kirimkan itu kartu pos yang ada gambar Harry Potternya begitu ke saya. Dia lagi datang ke satu daerah yang kemudian itu nanti jadi salah satu inspirasi untuk lokasi syuting dari film Harry Potter. Entah teman-teman masih tahu nggak ya film Harry Potter ya. Dan dia beli postcard itu, kartu posnya kemudian ditempel perangko,
perangkonya itu berbeda gitu ya. Kalau teman-teman masih tahu perangko, biasanya dibasahin kemudian nanti dia akan ditempel. Dia kirim dari Inggris dan akhirnya sampai ke saya waktu itu saya masih di Malang, jadi dia kirim ke alamat di Malang. Dan waktu saya terima begitu ada pesannya, ya seru lah. Maksudnya ketika menerima kartu pos itu ada perasaan senang begitu. Itu suratnya sudah mengarungi darat, laut, dan udara secara harafiah begitu ya. Diterbangkan kemudian mungkin lewat air juga dan mungkin pakai kurir, pakai mobil juga begitu ya. Jadi itu benar-benar telah mengarungi darat, laut, dan udara. Bayangkan saya yang udah lama nggak kontak sama dia dan saya menerima itu, jadi saya seneng banget lah. Tapi mungkin bagi teman-teman ini hal yang sepele begitu ya. Cuma sekedar kartu, ya apalah gitu dibanding dengan sekarang semua bisa video call, bisa langsung lihat di Instagram story mungkin, atau mungkin lewat TikTok gitu dan segala macamnya. Terlalu cepat semua informasi yang bisa kita dapat dan giliran kita dapat kartu pos atau surat, seakan-akan udah sesuatu yang tidak ada artinya lagi. Tapi bayangkan kalau teman-teman yang menerima kartu pos tersebut. Dari sahabat yang lagi di luar negeri mungkin, atau dari keluarga yang di luar negeri mungkin, atau apapun itu. Mungkin ada kesan berbeda ketika menerimanya. Memang kita udah lihat foto-fotonya begitu, tapi ketika dapat kartu pos itu sepertinya ada rasa yang berbeda gitu. Ada tulisan yang lebih personal yang dia tuliskan untuk kita begitu. Dan sekarang di tengah chat, entah itu di grup atau di broadcast begitu, atau mungkin yang private juga, ditambah Instagram Story, Snapchat, TikTok, bahkan sekarang Zoom begitu kan, atau Skype atau Google Meet, kita makin kehilangan kedekatan teman-teman. Contoh sederhananya, waktu kita lihat story teman kita, berapa banyak dari antara kita yang benar-benar reply untuk mau tahu keadaan dia. Rata-rata gitu ya, kalau misalnya ada yang update story lagi jalan-jalan, ke tempat yang bagus, bukan waktu lagi momen pandemi ini ya, mungkin sebelum ini, ada yang lagi ke kafe baru mungkin, atau mungkin lagi liburan kemana begitu, kita pasti akan langsung tertarik dengan kayak, ini di mana? Ih tempatnya bagus ya dan segala macam. Nggak ada yang bener-bener nanya, kamu bagaimana kabarnya sekarang? Kayaknya udah nggak pernah kita nanya itu kalau lihat story teman kita begitu ya. Ya jadi kita mau tanya ini di mana supaya siapa tahu nanti kita bisa datang. Setelah dia bales gitu kasih tahu ini di mana dan segala macamnya, apakah kemudian kita ngobrol lebih jauh? Saya rasa kok tidak ya. Paling-paling ya udah waktu dia udah bales kita baca terus udah mungkin nggak dibales lagi gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang bikin TikTok terus kita paling tanya ini lagunya apaan? Tapi nggak tahu juga sih, saya nggak pernah pakai TikTok. Orang begitu nggak ya kalau di TikTok? Mungkin ya, itu tebak-tebakan saya aja. Tapi intinya adalah dari semua informasi yang membombardir kita, semakin kita kehilangan kedekatan emosional dengan orang lain. Dan kalau diperhatikan, ini pun berpengaruh ke dalam cara kita membaca firman Tuhan. Kita menganggap Alkitab sebagai sebuah tulisan saja. Tidak berbeda dengan buku pelajaran di sekolah mungkin. Atau tidak berbeda dari novel atau bisa jadi komik yang kita baca. Malah bisa jadi kita akan menganggap Alkitab lebih membosankan daripada buku-buku tadi gitu ya. Buku pelajaran, komik, novel gitu bisa jadi masih ada gambarnya atau masih berwarna begitu. Alkitab kita gambarnya nggak ada begitu, hitam putih semua kan ya. Dan ya akhirnya capek begitu ketika kita mau baca Alkitab. Saya yakin ada yang mikir begini, walaupun tidak ada yang berani mengakuinya. Tapi tenang, kalaupun kalian ngaku, saya juga kan tidak akan tahu. Kan gak bisa lihat gitu ya dari sini. Nah bersyukur sekali teman-teman diajarkan dan dibiasakan, bersyukur untuk teman-teman yang dibiasakan dan diajarkan untuk saat teduh begitu di rumahnya sama orang tua. Apalagi kalau orang tuanya memang bisa sampai ikut menjelaskan bagian-bagian Alkitab yang mungkin kita sendiri ketika baca itu bingung begitu. Tapi kalau tidak bisa, tapi kalau
Tapi kalaupun tidak, bisa jadi setelah sekian lama saat teduh kita sudah malas dan menganggap ini sebagai kegiatan harian yang kalau tidak dilakukan tidak apa. Nah ini salah satu kecenderungan yang mungkin terjadi ketika kita sudah terlalu sering bersaat teduh begitu. Kayak ya udah cuma sekedar baca begitu, sekedar mengikuti ya sebuah keharusan, oke? Nah maka sebenarnya kita perlu tahu terlebih dulu apa sebenarnya pentingnya firman Tuhan bagi kita. Nah sebelum menjawab itu ada baiknya kita mengerti dulu apa isinya Alkitab kita ini. Dari kita sekolah minggu sampai sekarang kita selalu dikasih tahu kalau Alkitab ini, Alkitab yang kita punya itu adalah firman Tuhan. Tapi sungguhkah pertanyaannya kita mengimani dan mengamini hal ini? Jika iya, bagaimana kita menjelaskan bagian-bagian firman Tuhan di mana Tuhan misalnya memerintahkan untuk membunuh bangsa tertentu? Ada loh di Alkitab bagian-bagian seperti itu. Apakah bagian tersebut bukan firman Tuhan? Satu hal yang kita semua perlu yakin adalah Alkitab ini seluruhnya adalah firman Tuhan. Karena itu tadi yang kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Perhatikan di versi bahasa Indonesia masa kini. Semua yang tertulis dalam Alkitab, berarti tidak ada pengecualian sama sekali gitu. Semua yang tertulis di Alkitab diilhami oleh Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menuliskan dinafaskan oleh Allah. Setiap firman ini dinafaskan oleh Allah. Memang ketika kita melihat versi bahasa Indonesia yang terjemahan baru, kita membacanya segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang. Masalahnya ada di yang itu ya. Kalau begitu apakah berarti ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah? Saya rasa ini tidak begini maksudnya. Memang mungkin di bahasa Indonesia terjemahan barunya akhirnya memilih terjemahan yang ini begitu. Semua di dalam Alkitab kita adalah dari Tuhan. Ini semua bercerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, berinteraksi dengan manusia, sampai akhirnya nanti Tuhan memulihkan seluruh ciptaan. Itu sebabnya ayat yang tadi kita baca mengatakan bahwa Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran. Reaksi kita seharusnya saat membaca firman Tuhan adalah berefleksi kembali. Untuk Alkitab bisa mengajar, untuk Alkitab bisa berfungsi untuk menyatakan kesalahan, dan untuk fungsi-fungsi yang tadi sudah dijelaskan, kita harus tahu dulu, kita harus sadar dulu bahwa Alkitab harus benar terlebih dahulu. Dan sudah pasti benar. Karena semuanya sudah bersumber dari Allah begitu ya. Karena kita yakin Allah itu benar. Kalau kita tidak yakin Allah benar, makanya Alkitab juga bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar begitu. Tapi kita yakin Allah benar dan Allah memberikan firman ini berarti secara logika, secara urut-urutannya begitu, maka firman Tuhan juga benar begitu ya. Nah, jika kita membaca dan berpikir ada bagian yang salah, tunggu dulu. Apa kita sudah lebih benar dari Alkitab sampai bisa bilang ada yang salah? Bisa jadi kita yang belum benar-benar mengerti, makanya muncul kesan ada yang salah. Setelah kita yakin kalau Alkitab memang dari Tuhan dan yakin kalau ini semua memang benar, mungkin ada dari antara kita yang kemudian pernah dengar, itu Alkitab udah dari zaman purba, ngapain masih dibaca sih? Tunggu dulu sebelum kita menjawab pertanyaan itu, atau mungkin ketika kita bertanya hal itu dulu, perhatikan ilmu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang kita belajar di sekolah. Memangnya ada ilmu yang benar-benar baru ada sekarang begitu? Baru ada di tahun 2000-an atau baru ada di tahun 2020. Ya mungkin kalau mau dibilang COVID-19 ini baru ada, ya nggak salah begitu walaupun sebenarnya kan itu mutasi ya. Nah misalnya kita ada yang belajar tentang gravitasi, saya yakin semua tahu tentang gravitasi. Gravitasi apakah itu baru muncul di
tahun 2000-an waktu baru muncul ketika ini? Enggak dong ya. Gravitasi itu sudah ada dari dulu, tapi baru nanti ditemukan oleh Newton, Isaac Newton di abad 17 kalau saya tidak salah. Mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu bisa koreksi saya. Nah, contoh yang lebih tua lagi yang sampai sekarang masih kita pakai adalah ilmu tentang astronomi, ilmu tentang perbintangan. Memang baru di abad 20 manusia bisa pergi ke bulan, baru bisa mengeksplor angkasa luar begitu ya. Tapi itu kan berarti kita sudah belajar tentang perbintangannya dulu, sudah belajar tentang angkasa ruangnya dulu. Nah pertanyaannya dari dulu juga sebenarnya kan manusia udah mempelajari tentang ilmu perbintangan gitu. Buktinya apa? Buktinya aja orang Majus mau datang cari Tuhan Yesus, mereka lihat bintang. Berarti sudah dari zaman sebelum Tuhan Yesus lahir, manusia sudah belajar tentang perbintangan gitu. Jadi kalau mau dibilang semua ilmu yang ada di sini di dunia kita hari ini, semuanya sudah pernah ada begitu. Dan ini hanya mengembangkan dari apa yang dulu sudah pernah ada begitu ya. Dan harusnya Alkitab kita ini jauh lebih luar biasa karena memang dari dulu sampai sekarang tetap berguna begitu untuk ini. Kita akan mengembangkannya terus untuk para teolog begitu bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran. Tapi prinsip dasarnya tidak pernah berubah begitu. Dan inilah yang lebih hebat justru daripada firman Tuhan kita, daripada Alkitab kita ini ya. Oke, di awal tadi saya sempat sempat menceritakan tentang kartu pos kepada teman-teman. Kartu pos ini memang biasanya kalau teman-teman lihat tentang kartu pos, biasanya teman-teman akan lihat ada gambar foto tentang tempat ini di mana itu diambil. Misalnya kita turis dari luar negeri gitu yang datang ke Indonesia lagi liburan ke Jakarta begitu misalnya. Dan kita pergi ke Monas. Nanti di Monas itu biasanya ada yang jual kartu pos dan gambarnya adalah foto Monasnya itu tersendiri gitu. Nah itu biasanya kita akan beli begitu sebagai turis. Kita beli, kemudian kita tulis pesan dan itu kita kirim ke orang yang kita mau kirim. Entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita atau siapapun itu. Jadi selalu ada gambar yang kita bisa lihat gitu ya. Supaya orang yang kita kirim tahu oh ini Jakarta ini seperti ini, oh Monas ini seperti ini gitu. Dan kita akan biasanya pesan yang dituliskan di kartu pos itu biasanya menceritakan tentang ini Monas dan ini begini. Ada penjelasan tentang tempatnya, baru nanti orang akan menjelaskan tentang bagaimana liburan dia begitu. Tempatnya tidak banyak memang, tapi itu ya singkat memang pesan yang dituliskan di situ ya. Nah sekarang kalau misalnya kita asumsikan atau kita bayangkan bahwa Alkitab kita ini merupakan kumpulan kartu pos yang Tuhan kirimkan untuk kita. Betapa spesialnya kita bisa menerima ini semua. Tuhan mau menceritakan momen-momen penting perjalanannya di dalam sejarah manusia supaya kita bisa mengenal Tuhan terlebih dahulu. Bayangkan itu teman-teman. Sekarang pertanyaannya bagi kita, maukah kita mengenal Dia lewat buku yang kita punya ini? Atau sudahkah kita mengenal Tuhan seperti Dia mau dikenal? Nah jika memang teman-teman mau, maka bukalah Alkitab kalian. Awali dengan doa bahwa kalian ingin membaca firman Tuhan ini, mau mengenal Tuhan dan mintalah agar Tuhan memandu kita, membantu kita, supaya kita bisa mengenal lewat pembacaan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Nah izinkan saya menceritakan pengalaman saya untuk mengakhiri perenungan kita siang hari ini. Sewaktu dulu masih di asrama, sekitar tahun 2017 mungkin atau 2018 saya lupa, saya pernah berantem sama
salah seorang teman saya. Entah saya pernah cerita di sini atau enggak, tapi rasa-rasanya kok belum ya. Oke, berantem bukan dalam artian saya pukul-pukulan sama dia, berkelahi begitu, enggak, bukan yang seperti itu. Tapi saya dan dia berdebat hebat lah begitu ya, kayak adu mulut, adu argumen. Sampai akhirnya saya dan dia tidak saling tegur sapa untuk beberapa saat gitu ya. Untuk beberapa bulan malah kalau saya berani bilang. Bayangkan teman-teman tinggal di asrama begitu yang harusnya kan ya semuanya ketemu, mau tidak mau harus ketemu begitu kan. Dan tiap kali saya ketemu dia ya saya nggak pernah negur dia gitu, nggak pernah nyapa, nggak pernah ngapain gitu ya. Ya udah anggap lewat aja begitu. Mungkin kondisi kita di dalam pandemi ini bisa cukup memberikan penggambaran buat teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman lagi berantem gitu sama kakak, sama adik, atau mungkin sama orang tua begitu ya. Kan kalian harus tetap ketemu dengan anggota keluarga kalian gitu. Tidak mungkin kalian lari dari rumah begitu kan. Mau gimana ceritanya mau lari gitu kan. Orang ini lagi tidak boleh keluar-keluar begitu ya. Nah jadi bayangkan gak nyamannya itu. Rasa tidak nyaman, aduh saya lagi gak enak gitu sama dia, aku lagi berantem sama dia, tapi masih harus ketemu sama dia gitu. Nah itu kurang lebih yang saya rasakan gitu ketika dulu berantem gitu ya sama teman saya. Nah sampai satu momen, waktu itu lagi saat teduh, lagi baca firman Tuhan, saya baca dari Filipi 2. Dan di situ saya langsung tertampar. Tahu apa yang saya baca di Filipi 2? Filipi 2 di ayat yang ketiga berbunyi, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu yang saya baca teman-teman. Kenapa kemudian ayat ini menampar saya? Karena begini, awalnya saya pikir ini lagi berantem, harusnya dia duluan yang minta maaf sama saya. Kan dia yang lebih muda, dia dong yang mesti datang ke saya gitu, yang lebih tua begitu. Dia yang harusnya lebih hormat begitu sama yang ini. Masa yang tua yang ngalah gitu kan. Waktu itu saya mikir seperti itu, jujur beneran. Tapi waktu baca bagian firman Tuhan di dalam Filipi itu, akhirnya justru itu yang menegur saya gitu. Jangan ada yang menganggap diri lebih penting daripada yang lainnya gitu. Nah di situ saya langsung malu teman-teman. Saya sadar kalau saya salah. Dan waktu itu memang saya belum siap untuk minta maaf atau mungkin memaafkan dia juga begitu. Akhirnya waktu setelah baca bagian tadi, bagian firman Tuhan yang tadi itu di Filipi, saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan saya tahu saya salah. Tapi saya juga aslinya masih kesel sama dia. Ya Tuhan yang tolong deh gitu. Tuhan yang siapin hati saya supaya saya mau minta maaf, supaya saya berani minta maaf. Dan Tuhan juga yang siapin momennya di mana kami, saya dan teman saya itu bisa saling memaafkan gitu. Itu yang saya doakan ke Tuhan. Apakah kemudian setelah doa saya kemudian bisa memaafkan teman saya? Belum. Masih butuh beberapa bulan waktu itu sampai akhirnya saya bisa memaafkan dia dan dia pun bisa memaafkan saya gitu. Seandainya waktu itu saya tidak baca firman Tuhan, bisa jadi sampai hari ini saya masih belum memaafkan teman saya begitu. Tapi syukur kepada Allah, dia masih mau menegur saya, menyatakan kesalahan saya lewat apa yang saya baca di dalam Alkitab ini. Sampai akhirnya saya tahu bagaimana seharusnya bersikap yang baik. Hanya firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan kita teman-teman. Pilihannya sekarang ada pada kita. Apakah kita mau bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya atau justru kita membiarkan Dia? Tuhan sudah menunggu kita dan marilah kita segera datang kepadanya. Amin. Kita masuk di dalam waktu hening sejenak.
Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di seluruh tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada anak Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih juga kalau Tuhan berkenan mengingatkan kami sekali lagi mengenai kuasa firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar mungkin kami seringkali lupa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami seringkali menganggap bahwa Alkitab yang kami miliki ini hanya sekedar buku biasa ya Tuhan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini, kami mau memperbarui komitmen kami untuk bisa setia di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami pun sungguh bisa bertemu dengan Engkau lewat firman yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami ingin berdoa untuk setiap kami Tuhan di dalam studi yang kami jalani. Banyak keterbatasan mungkin yang harus kami lakukan, harus kami membiasakan diri Tuhan lewat studi online yang kami jalani, atau mungkin ada beberapa dari antara kami yang sudah mulai studi di kelas-kelas kembali Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi setiap kami di dalam kami menjalani aktivitas kami. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang belajar, biarlah Tuhan yang berikan hikmat agar kami boleh mengatur waktu dengan baik. Kami boleh mengerti pelajaran yang diajarkan oleh para guru kami ya Tuhan. Dan kami pun sungguh bisa memberikan hasil yang terbaik lewat studi kami yang kami jalani. Kami juga terus berdoa untuk gereja kami Tuhan, khususnya untuk komisi remaja, bersyukur untuk 1 bulan yang telah kami jalani, ibadah online yang telah kami jalani selama sebulan terakhir. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan yang terus menyertai ibadah kami ini, bahkan nantinya ketika Tuhan mengizinkan kami untuk boleh kembali beribadah di gereja Tuhan, biarlah ini pun boleh menjadi satu kerinduan bagi kami Tuhan. Dan ketika gereja dibuka kembali untuk kami boleh beribadah, kami pun boleh memiliki sukacita untuk datang kembali ke rumah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi dunia, kondisi negara kami di tengah pandemi yang masih kami hadapi ini. Masih ada banyak kekhawatiran, tapi kami juga bersyukur untuk penemuan-penemuan baru di dunia medis. Kiranya Tuhan yang terus menolong agar sungguh untuk obat-obatan mungkin atau vaksin yang telah ditemukan ini pun boleh terus diuji, boleh terus diteliti agar sungguh ini boleh membantu semua orang yang mungkin terdampak atau mungkin seluruh orang di negara ini bahkan di dunia Tuhan, untuk boleh diobati Tuhan dari penyakit yang masih kami coba untuk atasi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, mungkin di dalam mereka mendidik kami di rumah, di dalam mereka mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kecukupan bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, di dalam apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih, inilah setiap seru doa kami Tuhan, kami alaskan semuanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera dan scan QR Code yang ada di layar. Atau bisa dikumpulkan di amplop lalu diserahkan ke tata usaha gereja. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Kita nyanyikan dari baitnya yang kedua, biar badai menyerang, biar ombak menerjang. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, kiranya persembahan ini dapat berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, berkatilah juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, biar dipakai hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah ini, kita nyanyikan lagu The Blessing. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
Lord bless you and keep you. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 Sama-sama kita ulang lagu ini dari awal. Aku mau teman-teman nyanyinya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. 'Cause Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, in your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, in your family and your children and their children and their children. May his favor go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Teman-teman yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak.